Ya, sebelum kita mempelajari fisika bangunan, coba kita telaah dulu apa sih sebenarnya fisika itu. Dijelaskan bahwa ilmu fisika itu artinya ya alamiah atau alam, ilmu tentang alam dalam makna yang terluas. Jadi fisika itu mempelajari gejala alam. Kemudian ilmu fisika juga disebut sebagai ilmu dasar. Fisika juga berkaitan dengan matematika. Perbedaannya dengan matematika, fisika berkaitan dengan dunia material, sedangkan matematika berkaitan dengan pola-pola abstrak yang tidak selalu berhubungan dengan material. Beberapa teori utama dalam fisika ada mekanika klasik seperti hukum gerak Newton, kemudian dimensi, ruang, waktu, gerak, panjang, begitu juga dengan teori tentang elektromagnetik, tentang listrik, arus, medan listrik, medan magnet, termodinamika seperti mesin panas, energi, suhu. Berikutnya ada mekanika kuantum berhubungan dengan gelombang, dan yang berikutnya ada relativitas seperti kecepatan cahaya dan lain sebagainya. Berikutnya apa itu bangunan? Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah atau gedung. Juga bisa disebut infrastruktur yang digunakan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika. Bangunan juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang paling utama sebagai tempat berlindung dari cuaca, keamanan, tempat tinggal, privasi, tempat menyimpan barang, dan juga tempat bekerja. Suatu bangunan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, khususnya sebagai sarana pemberi rasa aman dan nyaman. Pada gambar, teman-teman bisa melihat gambar bangunan yang berada di Cina, dan yang di bawahnya merupakan gambar bangunan yang berada di Mesir. Lalu apa itu fisika bangunan? Kita bisa meninjau dari teori Vitruvius bahwa arsitektur sebenarnya terdiri dari 3 prinsip, yaitu tentang utilitas atau usefulness atau kegunaan, usability. Berikutnya ada firmitas atau sturdiness atau kekuatan berkaitan dengan durability. Yang berikutnya adalah tentang venustas atau keindahan atau estetika. Berikutnya, arsitektur juga membahas tentang aktivitas atau perilaku, atribut fisik, dan konsepsi, di mana ketiga elemen ini memunculkan tentang citra. Arsitektur memiliki alasan, memiliki maksud, dan memiliki tujuan untuk melengkapi kebutuhan dari 3 elemen, yaitu aktivitas, atribut fisik, dan konsepsi. Secara lebih detail, aktivitas bisa didapatkan atau berdasarkan dari gaya hidup, norma, maupun nilai. Atribut fisik dapat berupa warna, bentuk, maupun tekstur. Konsepsi dapat berupa tentang keintiman, tentang monumental, kejutan. Konsepsi juga dapat berupa analogi tentang kepala, badan, dan kaki. Jika melihat dari arsitektur, maka fisika bangunan adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dari fisika, yaitu tentang thermal, tentang energi, maupun tentang material yang direncanakan atau dibuat supaya bangunan dapat berfungsi, memiliki struktur, memiliki kekuatan, dan juga memiliki estetika. Jadi di sini fisika bangunan memiliki tujuan untuk dapat menciptakan bangunan yang dapat berfungsi, kuat secara struktur, dan memiliki estetika.